Saudara-saudari yang terkasih, saya sekarang sedang berada di Danau Toba. Saya sengaja merekam video ini sebagai kenang-kenangan. Pernahkah Anda berdiri di tengah kerumunan umat dan melihat para pemimpin gereja berarak masuk? Ada yang memakai jubah hitam sederhana, ada yang memakai warna ungu kemerahan, dan ada pula yang tampil dengan warna merah menyala. Mungkin dalam hati kita bertanya, apa bedanya romo, uskup, dan kardinal? Mengapa pakaian mereka berbeda dan apa sebenarnya tugas mereka setiap hari? Seringkali kita menggunakan istilah pejabat gereja, tapi dalam gereja Katolik, jabatan ini lebih tepat disebut pelayan. Mereka adalah orang-orang yang menjawab panggilan Tuhan untuk meninggalkan kehidupan pribadi demi menggembalakan umat. Hari ini, mari kita berjalan bersama untuk mengenal lebih dekat sosok-sosok ini, apa yang mereka kenakan, dan beban kasih yang mereka panggul di pundak mereka. Saudara, mari kita mulai dari sosok yang paling sering kita temui, imam, atau yang akrab kita sapa dengan sebutan romo atau pastor. Imam adalah garis terdepan pelayan gereja. Mereka adalah sosok yang membaptis anak-anak kita, mendengarkan pengakuan dosa kita, dan mempersembahkan ekaristi setiap hari untuk kita. Tugas khas seorang imam adalah menguduskan umat melalui sakramen-sakramen, mengajar sabda Tuhan, dan memimpin paroki. Mereka adalah tangan kanan uskup yang diutus ke tengah-tengah umat. Apa yang mereka kenakan? Dalam kehidupan sehari-hari, seorang imam biasanya mengenakan pakaian hitam dengan kerah putih kecil di leher yang kita sebut dengan clerical collar atau Roman collar. Warna hitam melambangkan kesederhanaan dan kematian terhadap keinginan duniawi. Sedangkan warna putih di leher adalah simbol ketaatan mereka. Saat merayakan misa, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, mereka mengenakan alba, jubah putih, stola, ya, selendang, dan kasulah, jubah luar. Untuk imam, stola dikenakan dengan cara dikalungkan lurus dari leher ke bawah. Inilah busana kerja mereka saat menghadirkan Kristus di altar. Saudara-saudari yang terkasih, lalu di atas imam ada uskup. Jika imam adalah gembala paroki, maka uskup adalah gembala dari sebuah keuskupan atau wilayah yang terdiri dari beberapa paroki. Gereja percaya bahwa uskup adalah penerus langsung dari para rasul Yesus. Uskup memiliki tugas yang lebih luas, memimpin, mengajarkan, dan menguduskan seluruh umat di wilayah keuskupannya. Ada tugas yang hanya bisa dilakukan oleh seorang uskup dan tidak bisa dilakukan oleh imam, yaitu memberikan sakramen penguatan dan menabiskan imam atau diakon baru. Warna dan atribut khas uskup adalah ungu kemerahan atau amaranth red. Warna ini melambangkan martabat kepemimpinan sekaligus kesiapan untuk berkorban bagi umat. Anda bisa melihat warna ini pada ikat pinggang jubahnya atau pada topi kecil yang menutupi bagian belakang kepalanya yang kita sebut solideo. Uskup memiliki 4 atribut utama yang penuh makna. Yang pertama, cincin. Dipakai di jari manis kanan, ini simbol bahwa uskup menikah dengan gereja atau keuskupannya. Beliau berjanji untuk setia selamanya. Yang kedua, salib dada, pectoral cross. Salib yang tergantung di dada ini adalah pengingat bahwa dimanapun beliau berada, salib Kristus harus selalu dekat di hatinya. Yang ketiga, mitra. Topi tinggi berujung lancip. Nah, mitra melambangkan mahkota kesucian dan lidah api Roh Kudus yang turun atas para rasul. Dan yang keempat adalah tongkat gembala, crosier. Ujungnya melengkung seperti tongkat gembala domba.
Ini adalah simbol tugasnya untuk mencari domba yang tersesat, menuntun yang benar, dan melindungi kawanan dari serigala. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita naik ke tingkat yang lebih tinggi dalam hal tanggung jawab administratif, yakni kardinal. Kata kardinal berasal dari bahasa Latin cardo yang berarti engsel. Mengapa? Karena mereka adalah orang-orang kunci yang menjadi penopang kepemimpinan paus dalam mengelola gereja se-universal, sejagat. Tugas utama kardinal bukan hanya memimpin wilayah, meski banyak kardinal adalah uskup yang memimpin keuskupan besar, tapi juga menjadi penasihat utama paus. Dan tugas yang paling krusial adalah ketika seorang paus wafat atau mengundurkan diri, para kardinal inilah yang berkumpul dalam konklav untuk memilih paus yang baru. Ciri paling mencolok dari seorang kardinal adalah warna merah scarlet atau merah menyala. Jika Anda melihat seorang mengenakan jubah atau topi merah di Vatikan atau di katedral, beliau adalah kardinal. Warna merah ini bukan tentang kemewahan. Saat seorang kardinal dilantik, paus akan berpesan bahwa warna merah ini adalah simbol bahwa mereka harus siap menumpahkan darah demi mempertahankan iman Kristiani dan perdamaian umat Allah. Topi khas mereka berbentuk kotak dengan 3 sisi yang disebut bireta merah. Sama seperti uskup, mereka juga memakai solideo namun warnanya merah. Saudara-saudari yang terkasih, meskipun pakaian dan warna mereka berbeda, penting untuk kita pahami bahwa dalam gereja Katolik, ini bukanlah soal kasta atau siapa yang lebih tinggi derajatnya di mata Tuhan. Ini adalah soal pembagian tugas. Seorang kardinal pada dasarnya adalah seorang uskup, dan seorang uskup pada dasarnya adalah seorang imam. Mereka semua adalah saudara dalam pelayanan. Paus sendiri yang merupakan pemimpin tertinggi menyebut dirinya dengan gelar paling rendah namun paling mulia, Servus Servorum Dei, hamba dari para hamba Allah. Simbol-simbol yang mereka kenakan mulai dari jubah hitam imam, ungu uskup, hingga merah kardinal hanyalah pengingat bagi mereka dan bagi kita semua bahwa mereka telah menyerahkan hidupnya sepenuhnya. Pakaian itu menutupi kemanusiaan mereka agar tampak di depan kita hanyalah cahaya Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, melihat beratnya tanggung jawab yang mereka pikul, mulai dari romo di paroki kita yang harus melayani orang sakit tengah malam, uskup yang harus menjaga kesatuan umat, hingga kardinal yang memikirkan masa depan gereja semesta, mereka sangat membutuhkan satu hal dari kita, yakni doa kita. Di balik jubah-jubah indah itu, mereka adalah manusia biasa yang bisa lelah, bisa sedih, dan bisa melakukan kesalahan. Namun melalui rahmat Tuhan, mereka terus berdiri tegak untuk membagikan roti kehidupan bagi kita. Jadi sahabat yang terkasih, lain kali Anda melihat seorang imam dengan stolanya, seorang uskup dengan tongkatnya, atau seorang kardinal dengan jubah merahnya, jangan hanya melihat warnanya, lihatlah cinta yang ada di baliknya. Lihatlah komitmen mereka untuk tetap menjadi gembala yang baik. Kita semua, baik umat maupun para pelayan ini, sedang berjalan di jalan yang sama. Kita adalah satu keluarga besar. Mereka memimpin di depan, namun kita semua bergandengan tangan menuju satu tujuan akhir, kediaman abadi Bapa di surga. Terima kasih karena telah mencintai dan mendukung para gembala kita. Mari kita terus berjalan bersama dalam iman, harapan, dan kasih. Bergabunglah bersama